Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau BP2LHK AEK Nauli sebagai instansi yang tidak hanya dituntut mempunyai output litbang dalam bentuk jurnal ilmiah, BP2LHK AEK Nauli juga semakin gencar untuk menghasilkan produk-produk hasil litbang unggulan yang tepat guna dan langsung bisa dimanfaatkan masyarakat. Di antara produk yang dihasilkan adalah asap cair dan arang kompos. Manfaat asap cair yaitu bisa dijadikan alternatif sebagai bahan pengawet makanan, pengganti formalin, maupun disinfektan. Selain itu, asap cair ini dapat memacu pertumbuhan tanaman, menguatkan perakaran, mencegah hama dan penyakit, menyuburkan tanaman, meningkatkan kualitas dan memperbanyak buah, mengobati penyakit kulit, sedangkan arang kompos dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme pada tanah. Ini dikarenakan arang dapat meningkatkan pH tanah hingga normal, sehingga tanah menjadi subur. Waktu pembakaran yang digunakan untuk menghasilkan asap cair biasanya adalah 7 hingga 8 jam. Untuk mendapatkan produk asap cair dan arang yang baik, pembakaran harus dilakukan dengan memperhatikan waktu, kadar air, tekanan, suhu, dan jarak atau jumlah lubang di dalam alat pembakaran, serta yang terpenting adalah bahan bakunya. Salah satu kegiatan yang ada di kelompok penelitian PSDA ini adalah pembuatan asap cair. Asap cair adalah cairan yang terbentuk dari proses pendinginan pembakaran bahan padat sehingga dihasilkan satu produk yaitu yang dikatakan asap cair. Bahannya bisa berbagai macam. Di antaranya kita menggunakan dari kayu limbah, kemudian dari bambu, batok kelapa, dan dari bahan-bahan lainnya. Selama ini kita juga mengolah bahan cair ini, asap cair ini dari limbah pakan gajah. Ya, pakan gajah itu salah satu pakannya adalah dari pelepas sawit. Kemudian yang dimakan oleh gajah itu hanya berupa yang bagian yang lunaknya, kemudian bagian kulit pelepahnya ditinggal sehingga menjadi limbah yang berserakan di tempat pakan gajah tersebut. Kemudian kami ambil dan kami proses limbah tersebut. Pertama-tama kita potong-potong, ya. Kami dalam hari ini menggunakan ukuran 20, 40 dan seterusnya, sehingga dihasilkan dari potongan-potongan yang merata. Secara umum, yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan asap cair dan arang kompos adalah bambu dan kayu, baik bambu yang bergetah ataupun tidak. Hanya saja, jenis kayu yang bergetah lebih banyak menghasilkan getah di dalam asap cairnya yang dihasilkan. Kadar air bahan juga perlu diperhatikan, karena bahan baku yang memiliki kadar air tinggi akan menghasilkan lebih banyak asap cair dibandingkan arang. Namun sebaliknya, jika kadar air bahan baku rendah, maka akan menghasilkan arang yang lebih banyak. Jika ingin menghasilkan arang dengan kualitas yang bagus, yang perlu diperhatikan adalah lubang di dalam tungku pembakaran. Umumnya, diameter lubang adalah 1 cm. Tungku pembakaran yang digunakan BP2LHK AEK Nauli mampu menampung 50 kg bahan baku, yang umumnya dapat menghasilkan 30% rendemen baik untuk asap cair maupun arang. Sebelum kita masukkan ke tong penggarangan, kita timbang dulu bahan tersebut. Kenapa kita timbang? Untuk mengetahui rendemen, ya, yang dihasilkan dari bahan tersebut. Misalkan kita olah 50 kilo bahan baku tersebut, kita akan menghasilkan asap cair berapa, dan nanti juga ada hasil lainnya, yaitu dalam satu proses bukan hanya asap cair saja, tapi ada menghasilkan arang. Nanti bisa kita timbang arangnya berapa kilo, kemudian kita bisa ukur asap cairnya berapa liter, sehingga kita nanti bisa hitung bahwa dari bahan baku ini dengan proses selama 8 jam, ya, dari pemrosesan selama 8 jam itu bisa menghasilkan asap cair berapa liter dan arang aktif berapa kilo.
Produk asap cair dan arang kompos serta peralatan pembuatannya merupakan hasil litbang unggulan yang dikembangkan pertama kali oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan atau P3HH Badan Litbang dan Inovasi. Pada tahun 2017, BP2 LHK Aik Nauli mengirimkan 2 orang teknisi Litkayasa ke P3HH untuk belajar dan mengadopsi mengenai proses pembuatan asap-asap cair dan arang kompos tersebut. Akhir 2018 lalu, BP2 LHK Aik Nauli sudah punya peralatan dan bisa memproduksi asap cair dan arang kompos sendiri. Harapannya, semoga BP2 LHK Aik Nauli bisa ikut dan meneruskan peran dari P3HH untuk memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.